Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tidar dengan NPM 010125112899. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate dengan Prodi Ilmu Hukum. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen Bahasa Indonesia saya, yakni Bapak Dr. Hairul SPD MPD. Nah teman-teman, kali ini kita akan bahas terkait diksi ya. Kalau kemarin kita sudah bahas sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa, kemudian kita bahas hakikat. Kini saatnya kita bahas diksi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu diksi? Nah teman-teman, secara sederhana, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya, yang dimana untuk mengungkapkan suatu gagasan, ide, atau cerita. Diksi juga bukan hanya tentang memilih kata, tapi juga tentang kemampuan. Kemampuannya yaitu untuk yang pertama ada untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari kata-kata nih yang mungkin hampir mirip. Kemudian menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi, nilai, rasa, dan konteks komunikasi. Misalnya komunikasi formal atau non-formal. Dia juga mewakili pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan secara akurat, baik dalam lisan maupun tulisan, sehingga pesan dapat diterima dan dipahami oleh pendengar atau pembaca sesuai dengan maksud di awal. Intinya teman-teman, diksi yang baik adalah untuk memastikan ketepatan makna dan kesesuaian penggunaan. Selain pengertian diksi, teman-teman tahu nggak sih apa fungsi utama dari diksi? Nah, teman-teman, diksi itu memiliki peran yang sangat penting nih dalam komunikasi, yang dimana fungsi-fungsinya itu mewujudkan komunikasi yang efektif. Dia memastikan pesan atau gagasan itu tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir atau interpretasi. Yang kedua, dia juga membentuk ungkapan gagasan yang tepat nih fungsinya itu. Yang adalah membantu penulis atau pembicara dalam menyusun kalimat, paragraf, dan wacana yang efektif dan estetis atau indah. Kemudian dia juga berfungsi untuk menciptakan gaya bahasa, mana diksi itu sangat menentukan corak atau warna bahasa yang digunakan. Apakah itu formal, santai, puitis, persuasif, dan lain-lain. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengungkapkan nuansa dan emosi, di mana dia memilih kata yang dapat membangkitkan imajinasi perasaan tertentu pada pembaca, terutama dalam karya sastra seperti puisi dan prosa. Kemudian dia juga berfungsi menghindari pluralisme. Nah, itu tuh teman-teman maksudku. Ya, dimana memilih kata yang paling spesifik dan tepat agar maksud tidak bercabang atau kabur. Nah, teman-teman, syarat-syarat diksi yang baik agar pilihan kata dapat disebut diksi yang baik, ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi dulu. Yang pertama, dia harus tepat. Kata yang digunakan harus benar-benar bisa mengungkapkan gagasan atau ide yang dimaksud. Misalnya, menggunakan kata melihat. Nah, itu adalah kata yang umum tuh. Dapat diganti dengan melirik, menatap, atau mengintip. Itu adalah kata yang khusus. Kemudian untuk memberikan nuansa makna yang lebih spesifik. Misalnya, benar. Kata harus sesuai dengan kaidah bahasa, baik dari segi ejaan, struktur, maupun gramatika. Kemudian dia harus lazim, yang dimana kata yang dipilih harus dikenal dan umum digunakan oleh masyarakat bahasa setempat agar mudah dimengerti. Selain fungsi pengertian, dia juga ada jenis-jenis nih, yang dimana diksi seringkali dibedakan berdasarkan jenis makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu
Ada makna denotatif, makna kata yang sebenarnya lugas dan apa adanya, tapi dia merujuk pada objek atau konsep tertentu. Contohnya teman-teman, panas yang merujuk pada suhu udara yang tinggi. Yang kedua ada makna konotatif. Nah, makna konotatif ini adalah makna kata yang tidak sebenarnya, yaitu berupa tambahan nilai rasa atau perasaan yang timbul dari asosiasi tertentu. Makna ini sangat tergantung pada konteks budaya atau pandangan masyarakat. Contohnya, panas gitu. Itu bisa menggambarkan emosional dan situasinya mungkin agak sedikit emosional gitu, seperti kayak suasana rapat yang menjadi panas gitu. Seperti itu teman-teman contohnya. Kemudian yang ketiga itu ada kata umum, yang dimana kata yang cakupan maknanya luas dan mengacu pada banyak hal atau keseluruhan. Contoh, melihat hewan, bunga gitu contohnya. Kemudian ada yang keempat itu khusus, yang dimana kata yang cakupan maknanya sempit, yang spesifiknya dia mengacu pada objek yang lebih konkret. Seperti itu misalnya mengamati kucing gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan pada episode kali ini. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.